Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Karena itu Nila menulis di buku catatannya, jika kamu yang membuat Bayu menjadi tumbal. Iya Pak D, aku terlalu sombong dan merasa mampu melindungi orang-orang baik di desa ini. Tapi nyatanya, aku tidak mampu. Ucap Roro penuh kesal. Dari kejadian yang lampau, kamu harus mengambil pelajaran, Dok. Yang namanya sifat sombong itu tidak baik. Allah tidak menyukai orang-orang sombong. Sombong hanyalah pakaian yang dimiliki Allah. Manusia tidak berhak memakai pakaian Allah. Jangan lagi-lagi kamu mengulanginya. Ucap Mbak Kakung pelan namun tegas. Iya Mbah, maaf, Roro hilaf. Maukah Pak D memaafkanku? Roro menatap Randu penuh harap. Randu menarik nafas panjang. Matanya berembun. Semuanya sudah berlalu. Mau menangis darah pun, Nila tidak akan kembali. Pak D sudah memaafkanmu. Terima kasih Pak D. Sekarang kamu dan Randu bebaskan pria-pria yang akan mereka tumbalkan. Mbak akan menemani pemuda ini mengambil cincin. Mbak Kakung menepuk bahu Dani. Baik Mbah, kami pergi dulu. Roro dan Randu pergi ke tempat eksekusi. Tinggallah Dani dan Mbak Kakung. Siapa namamu, Le? Dani, Mbah. Nama yang bagus. Mbak Kakung lalu membisikkan sesuatu ke telinga Dani, yang diajak bicara mengangguk-angguk. Dani pergi ke belakang tempat pemujaan. Ia masuk ke dalam sana lewat jalan rahasia. Dalam tempat pemujaan, tidak ada siapapun. Namun ada beberapa sosok-sosok menyeramkan menunggui tempat pemujaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dani mengucap basmalah sebelum keluar dari persembunyiannya. Pelan-pelan Dani mendekati cincin yang dijaga sosok-sosok menyeramkan itu. Ia memakai benda pemberian Mbak Kakung sehingga ia tidak terlihat sosok-sosok menyeramkan itu. Detak jantung Dani berdetak sangat cepat saat ia harus mengambil cincin yang berada di antara sosok-sosok menyeramkan itu. Yang paling membuat Dani takut adalah sosok sundel bolong dengan bau amis yang sangat menusuk hidung. Terlihat khusus jantung dan organ dalam lainnya dari punggung sundel bolong itu. Perut Dani seakan diaduk-aduk. Namun ia harus bertahan. Jika ia muntah atau meludah saja pasti ketahuan. Kata Mbak Kakung, tidak boleh bersuara, batuk, muntah ataupun meludah. Dani menutup hidungnya. Ketika ia mengambil cincin itu, dirinya dan sundel bolong itu jaraknya sangat dekat. Punggung sundel bolong itu berlumuran darah dan juga banyak belatung mengerubungi organ dalam sundel bolong. Gegas Dani mengambil cincin dan menjauh dari sosok-sosok menyeramkan. Namun bau busuk menusuk penciuman Dani. Entah dari mana bau busuk itu berasal. Dani benar-benar tidak tahan. Dani memuntahkan isi perutnya. Sontak sosok-sosok menyeramkan itu bisa melihat Dani. Mereka marah melihat Dani membawa cincin yang mereka jaga. Ada yang mengerat. Ada yang terbang hendak mengambil cincin dari tangan Dani. Dani terpojok karena ia sendiri dan hantu-hantu itu ada beberapa. Dani mundur ke belakang. Ia hanya bisa berharap semoga Mbak Kakung segera datang. Dani memejamkan mata ketika mereka hendak meraih tubuhnya. Mundur kalian, makhluk-makhluk jahanam, teriak Mbak Kakung lantang. Dani membuka mata. Mbak Kakung berdiri depannya. Ia berhasil membuat hantu-hantu itu mundur. Mereka tidak menyerah dan terus menyerang Mbak Kakung. Pergilah, buka kotak energi perempuan-perempuan sesat itu. Tita Mbak Kakung. Di mana kotak energi mereka disimpan, Mbah?
Bakakung tidak mendengar pertanyaan Dani. Ia sibuk melawan hantu-hantu itu. Dani kebingungan. Ia tidak tahu di mana kotak itu disimpan. Di saat itulah muncul Cinta. Dani, ayo ikut aku. Akan aku tunjukkan kepadamu di mana kotak energi mereka disimpan. Tanpa pikir panjang, Dani mengikuti Cinta. Mereka melewati jalan yang sulit dengan banyak semak belukar tumbuh di sepanjang jalan. Setelah cukup lama melewati semak belukar, mereka tiba di sebuah rumah. Di depan rumah itu dijaga ular besar dengan kepala berwujud manusia. Kotak energi mereka ada di dalam rumah itu. Kamu harus menempelkan cincin itu di kepala ular besar dengan berwujud manusia itu. Bagaimana aku bisa melawan ular siluman itu? Dani menelan ludah. Berdoalah. Minta pertolongan Allah. Ular siluman itu juga makhluk ciptaannya. Bisik suara di telinga Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Dani membaca basmalah sambil berlari ke ular siluman. Ular siluman mengibaskan ekornya ke tubuh Dani hingga Dani jatuh terpental. Berkali-kali Dani mendekati siluman ular itu. Berkali-kali juga ia jatuh terpental. Setelah beberapa kali, Dani bisa membaca gerakan ular siluman. Dani berusaha berkelit ketika ular siluman mengibaskan ekornya ke arah Dani. Akhirnya Dani berhasil mendekati kepala siluman ular itu. Namun tidak terduga, ular siluman itu menjulurkan lidahnya dan menyemburkan bisa. Tangan Dani terkena semburan bisa ular siluman itu. Rasanya sakit dan seperti terbakar. Siluman ular mengibaskan ekornya di saat Dani lengah. Alhasil, Dani terpental. Lengan Dani membiru akibat semburan bisa ular siluman. Kelemahannya ada di ekornya. Bisikan di telinga Dani. Dani berusaha bangun. Tubuhnya terasa remuk karena sabetan dari ekor ular siluman yang membuatnya terlempar jauh. Tangannya juga semakin sakit. Bukan hanya tangannya saja, bagian tubuhnya yang lain pun juga terasa sakit. Sepertinya bisa ular siluman itu sudah menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Tubuh Dani panas dingin. Kepalanya terasa sangat sakit. Tubuh Dani linglung. Ia tak sadarkan diri. Dani, bangun. Kamu harus melawan siluman ular itu. Kalau sampai kamu kalah dan menyerah, sia-sia saja kamu bertahan selama ini di desa perempuan-perempuan berhati iblis itu. Samar-samar Dani mendengar suara seorang perempuan. Bangun Dani, ayo bangun. Dani membuka mata. Ia melihat seorang perempuan berdiri, namun tidak terlihat jelas wajahnya. Perempuan itu lalu pergi dari hadapan Dani. Dani kembali bangun. Ia menyapu pandang ke sekeliling. Dani menyeret kakinya ke dekat pohon. Diambilnya ranting pohon yang berada di bawah pohon. Dipatahkannya ranting pohon hingga terdapat bagian yang runcing. Dani berlari mendekati ular itu. Melihat Dani mendekat, dikibaskannya ekornya ke arah Dani. Dani berhasil menghindar dari serangan ular. Ketika ular siluman itu mengibaskan ekornya kembali, Dani melompat dan menusuk ekor siluman dengan ranting pohon yang runcing. Dari ekor siluman keluar banyak darah. Ia lalu menggelepar-gelepar. Cepat, tempelkan cincin itu di kepalanya sebelum tenaga ular itu kembali. Bisikan di telinga Dani. Dengan sekuat tenaga, Dani berlari mendekati kepala ular berwujud manusia. Ditempelkannya cincin itu ke kepala ular. Dan tiba-tiba, ular siluman itu berubah menjadi sebuah kunci. Ambil kuncinya Dani, ucap Cinta yang kini berada di belakang Dani. Dani mengambil kunci itu. Ayo ikuti aku. Dani mengikuti Cinta masuk ke dalam rumah. Buka kotak berisi energi perempuan-perempuan itu dengan kunci yang berada di tanganmu. Cinta menunjuk ke sebuah kotak. Dani mengikuti instruksi yang diberikan Cinta. Dibukanya kotak itu. Sesuatu berwarna hitam melesat keluar kotak begitu Dani membuka kotak itu. Ini
Ambillah, bakar kotak itu. Cinta memberikan korek api kepada Dani. Dani menghidupkan satu batang korek api yang diberikan Cinta. Ia lemparkan korek api ke kotak dan api melahap kotak itu. Akhirnya aku bisa terlepas dari perbuatan jahat yang diturunkan dari ibuku. Selamat tinggal, Dani. Mudah-mudahan apa yang kulakukan untuk membantumu bisa sedikit mengurangi siksaanku kelak. Apa maksudmu, Cinta? Aku dan perempuan-perempuan di desa ini akan menghilang bersama dengan hilangnya kota itu. Pergilah, Dani. Racun dari siluman ular itu harus dikeluarkan dari tubuhmu. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, tolak Dani. Aku bagian dari mereka. Jika mereka semua hancur, aku pun begitu. Lagi pula, aku sudah terikat perjanjian yang dilakukan ibu dan orang-orang sebelum ibuku. Darahku sudah bercampur dengan darah iblis. Jika kamu membakar kota itu, aku pun ikut terbakar. Cepat pergi dari sini, atau kamu juga akan terbakar di sini. Cinta mendorong tubuh Dani keluar dari dalam rumah. Cinta menjerit bersamaan dengan api yang berkobar tinggi melahap rumah itu. Dani menatap nanar rumah yang telah hangus menjadi abu. Pergi dari sini, bisikan di telinga Dani. Dani pun pergi meninggalkan tempat itu. Ia berjalan terseok-seok. Seluruh tubuhnya sakit semua. Ia harus merasa sangat lemas, namun ia harus segera menemui yang lainnya. Di tempat eksekusi 10 pria yang akan dijadikan tumbal, mereka melakukan ritual seperti biasanya, membentuk lingkaran dan membaca mantra dalam bahasa Jawa. Roro dan Randu mendekati ke 10 pria yang berada dalam tiang. Mereka membuka satu persatu ikatan mereka. Pada saat mereka selesai membuka ikatan, perempuan-perempuan sesat itu selesai membaca mantranya. Kurang ajar! Apa yang kalian lakukan kepada tumbal-tumbal kami? Teriak ketua lantang. Serang mereka semua! Teriak ketua. Perempuan-perempuan yang masih muda mengepung Roro dan Randu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka kejang-kejang dan berteriak. Ketua mereka yang merupakan Neni kebingungan sendiri melihat keadaan pengikutnya. Bukan hanya perempuan-perempuan yang muda saja mengalami kejang, tapi mereka yang sudah tua pun begitu. Mereka meregang nyawa dan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Mata melotot dan lidah menjulur keluar. Semua perempuan desa Kembang Rejo telah mati. Tiba-tiba banyak berdatangan burung gagak dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka memakan jasad-jasad perempuan-perempuan terkutuk itu. Sangat mengerikan. Bagaimana burung-burung gagak itu mengoyak setiap bagian tubuh perempuan-perempuan itu. Roro, Randu, dan ke-10 pria yang berhasil diselamatkan bergidik melihat burung-burung gagak itu memakan potong-potongan tubuh perempuan sesat. Hei, mereka mau kabur! Teriak salah satu pria yang berhasil diselamatkan. Ia meneriaki Sumiyah, Ija, dan Neni yang akan lari dari sana. Tiba-tiba saja Dani datang dan menabrak mereka. Kalian berani kepada kami? Jika kalian mendekat, aku tidak segan-segan menghabisi Dani. Sumiyah memegang tubuh Dani. Di tangannya sebuah pisau tajam ia goreskan di leher Dani. Jangan macam-macam kamu, Sumiyah, teriak Roro. Tiba-tiba angin ribut, cahaya kilat berpendar di langit. Suara kilat saut menyaut, cuaca seakan ikut marah kepada perbuatan Sumiyah. Jedar, guntur menggelegar, kilat menyambar tubuh Sumiyah. Ija dan Neni, tubuh mereka hangus terbakar. Mata melotot dan lidah menjulur keluar. Tubuh mereka menjadi rebutan burung gagak. Namun anehnya, Dani yang berada dalam dekapan Sumiyah tidak ikut tersambar petir. Dani jatuh tidak sadarkan diri. Tubuhnya membiru. Dani, Le. Randu mendekati Dani. Dipegangnya tubuh pemuda itu dingin. Sepertinya Dani terkena racun ular, Pak De. Dan racun itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya.
Kita harus segera membawa dia keluar dari desa ini. Apa yang terjadi? Mbak Kakung datang. Perempuan-perempuan iblis sudah musnah semua, Mbah. Mereka mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Allah murka kepada mereka hingga mereka tersambar petir dan mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Lalu, apa yang terjadi kepada Dani? Dani terkena bisa ular, Guru. Bisa itu sudah menjalar di seluruh tubuh Dani. Timpal Roro. Bawa dia ke rumah Roh. Kamu memiliki kekuatan berlari sangat cepat. Minta Ayu mengobati Dani, ucap Mbak Kakung. Iya, Mbah. Roro pergi dulu. Sebelum pergi meninggalkan desa, Roro melihat Nila tersenyum dan melambaikan tangannya kepada Roro. Ia lalu menghilang bersama jiwa-jiwa lain yang ditumbalkan. Roro pun tersenyum. Ada apa? Dalam keadaan genting seperti ini, kenapa kamu malah tersenyum? Tanya Randu. Nila, Pak De, dia tersenyum kepadaku. Di mana Nila? Randu celingukan. Sudah pergi, Pak De. Dia sudah tenang. Alhamdulillah. Masalah di sini sudah selesai. Cepat bawa Dani pergi. Dia harus segera diselamatkan. Roro lalu melesat pergi membawa Dani ke rumah Mbak Kakung. Assalamualaikum, Yu. Buka pintunya. Waalaikumsalam. Pintu berderet. Ayo keluar dari rumah. Mbak Roro, siapa pria ini? Ayu terkejut Roro pulang bersama pria yang tak sadarkan diri. Jangan banyak tanya dulu. Cepat siapkan kamar dan obati dia. Dia terkena bisa ular dan sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ayu gegas masuk ke dalam. Dipersiapkannya kamar untuk Dani. Sudah, Mbak. Aku siapkan ramuan untuk mengeluarkan bisa ularnya ya. Iya, cepatlah. Ayu pergi ke dapur. Ditumbuknya beberapa daun yang ia ketahui berkhasiat untuk menyembuhkan luka dan mengeluarkan bisa ular dari dalam tubuhnya. Ditempelkannya tumbukan daun ke tubuh Dani. Bagaimana? Tanya Roro. Entah bisa diselamatkan atau tidak, Mbak. Bisa ularnya sudah menjalar. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan bisa diselamatkan. Roro dan Mbak Kakung tidak membawa Dani ke rumah sakit karena Ayu sangat pandai mengeluarkan racun dari tubuh seseorang melalui ramuan yang ia buat. Selama ini, banyak orang datang untuk meminta bantuan Ayu mengeluarkan racun hewan berbisa dalam tubuh seseorang dan selalu berhasil. Namun untuk Dani kali ini, ia tidak begitu yakin karena racun ularnya sangat berbahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roro menjawab salam. Ia berjalan ke pintu untuk membukanya dan melihat siapa yang datang. Pak De. Roro terkejut melihat kedatangan Randu bersama seorang pria dan wanita parubaya. Mereka orang tua Dani, Roh. Silakan masuk, Pak De. Bapak, Ibu. Roro mempersilakan tamunya masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Sebentar, saya buatkan minum dulu. Roro beranjak dari tempat duduknya, namun Ibu Dani melarangnya. Tidak usah repot-repot, Mbak. Kami kemari ingin menemui Dani. Roro mengangguk. Mari ikut saya. Orang tua Dani dan juga Randu mengikuti Roro. Mereka masuk ke dalam kamar, di mana Dani tertidur dengan wajah membiru. Ya Allah, Nak. Kenapa kamu ngotot menikah dengan Bella? Apa restu ibu dan bapak? Kamu jadi seperti ini. Ibu Dani menangis terguguh. Sudah jadi takdir Dani untuk menghancurkan desa sesat, Bu. Lukas Randu. Tapi apa dia jadi seperti ini? Dia putra kami satu-satunya. Saya tidak rela Dani menderita seperti ini. Ibu Dani berteriak histeris. Sabar, Bu. Abah Dani menenangkan istrinya. Bagaimana ibu bisa sabar, Bah? Lihat keadaan Dani. Dani sepertinya menunduk kedatangan kedua orang tuanya. Coba ibu bicara pelan-pelan.
dan bujuk Dani untuk membuka mata. Mungkin ada satu kesalahan Dani yang membuat ia tidak mau bangun selama orang tuanya belum memberi maaf padanya. Timpal Mbah Kakung yang baru masuk ke dalam kamar. Ayu berada di belakang Mbah Kakung. Dani, bangun nak. Abah dan ibu sudah memaafkanmu. Bangunlah. Apa kamu mau meninggalkan ibu dan abah? Bisik ibunya Dani di telinga putra semata wayangnya. Dari mata Dani yang terpejam mengeluarkan air mata. Kedua orang tua Dani kembali membisikkan supaya Dani bangun. Dani terbatuk. Dari batuk Dani keluar cairan kehitaman bercampur dengan darah. Dani membuka mata. Ia lalu muntah-muntah. Dari muntahan itu juga keluar cairan hitam bercampur darah dalam jumlah yang banyak. Alhamdulillah, bisanya sudah keluar semua. Ayu mengambilkan air dan meminumkannya kepada Dani. Ia lupa jika orang tua Dani di sana. Maaf, Ayu canggung setelah sadar ada kedua orang tua Dani di sana. Adik saya ini selama ini merawat Dani dan tidak sadarkan diri. Setiap hari dia menunggui Dani berjam-jam, berharap Dani akan segera bangun. Tukas Roro. Ia tahu jika adiknya itu jatuh cinta kepada Dani. Benarkah? Tanya Dani. Iya, benar. Jawab Mbah Kakung. Baik sekali kamu nak. Ibu Dani memuji Ayu. Dani menatap Ayu lekat. Gadis yang sudah merawatnya itu sangat baik dan juga manis. Apa berdehem? Ia tahu jika putranya itu tertarik kepada gadis yang telah merawatnya. Ibunya Dani tersenyum. Ia pun tahu jika putranya itu tertarik kepada Ayu. Mungkin ini terlalu cepat. Maukah kamu menikah dengan putraku, nak? Kurasa kamu perempuan yang sangat tepat untuk putra saya. Ibunya Dani mendekati Ayu. Ia memegang tangan gadis itu. Maukah kamu menjadi pendamping hidup Dani? Menemani ia dalam setiap situasi suka maupun duka? Apa Mas Dani mau dengan gadis desa seperti saya? Bagaimana Dani? Kamu mau kan menikah dengan gadis cantik dan baik ini? Aku ikut mana yang menurut ibu baik untukku. Jadi kamu mau dengan gadis baik ini? Dani mengangguk. Dia mau menikah denganmu, nak. Jadi bagaimana? Kamu mau menikah dengan Dani? Ayu mengangguk. Ia dan Dani tanpa sengaja saling bersih tatap. Ayu tersipu malu dibuatnya. Setelah beberapa hari sembuh dari sakitnya, Dani dan Ayu menikah dengan sederhana. Akhirnya, hati Dani berlabuh kepada Ayu. Hidup mereka sangat bahagia, penuh kebahagiaan dan cinta.